Kalau laso-laso cerita sekolah minggu, Simpson pasti ceritanya apa? Pasti ceritanya apa? Simpson dan Delila. Masih ada satu lagi Pak. Dan singa. Kan ada gamesnya itu kan saudara-saudara ya. Delila kebirit-birit sama singa, betul? Tapi lucunya Simpson kalah sama yang otot, kalah sama senyum manis. Saudara, Simpson itu kisah yang bagi anak sekolah minggu itu saya membayangkan wah Simpson itu superhero kayak Marvel. Tapi Simpson itu adalah kisah yang sangat-sangat memilukan. Padahal kalau kita baca dari awal, kisah Simpson itu kisah yang menakjubkan. Gak semua orang siap menerima berkat. Bahkan sebagian orang tertentu yang kelihatannya malah mendapatkan berkat Tuhan, justru berkat itu bisa jadi bencana buat dia. Ketika apa? Ketika dia tidak punya kapasitas untuk menghandle berkat itu. Dan itu yang terjadi pada Simpson. Karena dia terlalu kuat, tidak ada yang bisa menghandle dia dan tidak ada yang bisa menghalangi dia. Dia suka-suka jadi orang. Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu pelajaran dari kisah Simpson. Kita akan melihat satu ayat atau 3 ayat dari Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat 28 sampai 30. Kita lihat sama-sama pelajaran dari kisah Simpson ini. Maka berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah. Supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin." Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Dan berkatalah Simpson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Saudara, izinkan saya mengawali perenungan firman Tuhan ini dengan merecall sebuah film, yaitu Spider-Man. Saya nggak tahu saudara berapa banyak yang suka nonton film. Tapi saya menduga film Spider-Man ini adalah film yang seharusnya cukup familiar buat saudara. Saudara, film Spider-Man, film yang menurut saya cukup membekas, sangat saya ingat meskipun sudah dibuat berapa kali remake-nya. Tetapi saudara, film pertama yang dibuat yang saya ingat adalah film yang diperankan oleh seorang artis namanya Tobey Maguire ini. Dan di dalam film ini atau film Spider-Man ini, kenapa ini menjadi berkesan? Karena ketika saya menonton sebuah film, saya suka sekali mengambil quotes atau pelajaran penting dan berharga dari film tersebut. Dan saya menduga, saudara udah bisa menebak kalau saudara suka nonton film. Saudara bisa menebak kira-kira quotes apa yang saya angkat. Perkataan dari Uncle Ben atau Paman Ben, paman dari Spider-Man, ketika dia mengatakan, "Remember, with great power comes great responsibility." Ingatlah, kata Uncle Ben, dengan kuasa yang besar, kekuatan yang besar, itu harus diiringi dengan tanggung jawab yang besar. Saudara, quotes ini adalah quotes yang membekas sekali ketika saya mendengarkan itu. Karena saya merasa bahwa perkataan dari Uncle Ben ini adalah sebuah pengantar yang terus mengingatkan Spider-Man tentang kekuatan yang dia terima. Kekuatan superhero yang dia punya, saudara. Tapi kalau saudara terkesima dengan perkataan Uncle Ben, sesungguhnya Uncle Ben bukan pencipta dari kata-kata itu. Sebenarnya kata-kata ini diungkapkan pertama kali sekian ratus tahun yang lampau. Sejarah mencatat perkataan kira-kira yang similar dengan great power comes great responsibility itu pertama kali diucapkan atau dicatat sebagai perkataan seorang bernama Voltaire. Voltaire ini adalah seorang filsuf dari Perancis yang berperan besar saudara-saudara dalam revolusi Perancis. Kalau saudara suka sejarah, pada tahun 1780 sekian saudara, akhir 1780-an menuju 1790 terjadi revolusi Perancis, di mana rakyat atau kekuatan rakyat itu menggulingkan monarki Perancis. Kita tahu saudara-saudara bahwa
dalam sistem pemerintahan monarki, raja itu punya kekuasaan tidak terbatas. Dalam sistem pemerintahan monarki, raja itu punya kuasa yang tidak terbatas. Jadi raja kalau mau apa harus bisa. Raja memutuskan sesuatu harus diakomodir. Bahkan hukum itu di bawah raja. Itulah sebabnya kenapa revolusi Prancis terjadi, karena rakyat memberontak karena kekuasaan yang korup, saudara-saudara. Sehingga pada akhirnya pada waktu itu, pada sidang parlemen pertama Prancis, Voltaire melakukan sebuah pengantar atau speech dia, dan kemudian kira-kira dia mengatakan hal yang sama. With great power comes great responsibility. Voltaire mengingatkan kepada para anggota parlemen Prancis, jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang kedua yang pernah dilakukan oleh para raja kita. Ketika mereka datang dengan kekuasaan yang besar dan absolut, tidak ada responsibility di sana, sehingga rakyat menderita. Dia mengingatkan kepada parlemen, with great power comes great responsibility. Kalau saudara dari tadi bertanya-tanya, Pak, Voltaire yang gondrong itu di samping kiri yang Bapak sebut, emang yang tengah botak itu siapa Pak? Gitu. Si Om Botak itu. Nah saudara-saudara, Om Botak itu namanya Winston Churchill. Dia adalah Perdana Menteri Inggris, saudara-saudara, yang mengulangi perkataan yang sama. Seorang pemimpin Perdana Menteri mengatakan, dengan kekuatan atau kuasa yang besar harus ada responsibility. Saudara tanya lagi, itu Om Botak Pak, bagaimana dengan Om Kumis di samping itu Pak? Ya, Om Kumis itu namanya adalah Theodore Roosevelt, Presiden Amerika. Dia pun mengatakan hal yang sama. With great power comes great responsibility. Saudara-saudara, para pemimpin dunia ini adalah para pemimpin yang berhasil sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kekuatan yang besar, kuasa yang besar, itu akan menjadi liar dan tidak terkendali ketika tidak disertai dengan tanggung jawab. Tidak disertai dengan sebuah tanggung jawab yang besar. Dan seringkali saudara-saudara kita adalah orang-orang yang gampang terkesima dengan kuasa dan kekuatan yang besar, bukan? Mungkin saudara pikir-pikir, ini Pak Andre kenapa datang-datang pakai kuliah sejarah di depan khotbah ini ya? Saudara, kenapa saya kasih pengantar ini? Karena saya mencoba untuk menarik ini pada situasi kita hari ini. Saya sangat yakin bahwa dalam kehidupan kita orang Kristen, kalau saudara berdoa, tidak ada dari saudara berdoa supaya saudara makin lama makin ciut. Betul? Tidak ada yang berdoa, Tuhan, sekarang usahaku 3 ruko, semoga dalam nama Yesus tahun ini 1 ruko saja Tuhan. Saya mau supaya usahaku makin kecil. Ada yang berdoa begitu? Gak ada ya? Tuhan, hari ini Tuhan, aku berdoa semoga makin miskin keluarga kami. Ada yang berdoa begitu? Gak ada ya? Tuhan, semoga tahun kemarin sehat, tahun ini sakit-sakitan Tuhan. Ada yang berdoa begitu? Gak ada juga ya? Gak ada juga yang berdoa, Tuhan semoga di pergantian kepemimpinan perusahaan ini, semoga jabatan saya makin turun Tuhan. Dalam nama Yesus gajiku makin kecil. Begitu doanya ada? Saya yakin kalau ada yang doanya begitu, saya mau kenalan sama saudara. Saya baru ketemu orang Kristen langka. Karena saya yakin setiap saudara pasti berdoa. Setiap tahun, setiap saat, Tuhan berkatilah, lancarkanlah. Bikin usaha saya supaya lebih baik Tuhan. Aku rindu supaya kehidupan lebih baik, amin. Jangan salah, itu doanya gak salah juga. Betul ya? Tidak salah saudara, karena dia sumber berkat atau Tuhan itu sumber berkat. Tapi saudara-saudara, saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa kalau kita sering berdoa supaya kita lebih baik, finansial lebih baik, keadaan keluarga lebih baik, semuanya lebih baik, ingatlah bahwa dengan semua yang baik yang Tuhan berikan, berdoalah juga agar Tuhan memberikan tanggung jawab dalam hati kita. Berdoalah juga supaya Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk mengelola semua berkat Tuhan. Berdoalah juga, bukan cuma untuk berkatnya, berdoalah juga untuk hikmat dari Tuhan supaya kita mampu menghandle semua yang Tuhan percayakan. Karena ketika berkat itu datang tanpa disertai dengan tanggung jawab, berkat itu menjadi bencana. Izinkan saya menceritakan kisah Simson. Simson adalah seorang hakim yang menceritakan kepada kita kisah hidupnya. Bagaimana kekuatan yang luar biasa besar tidak disertai
dengan tanggung jawab yang besar. Tidak disertai dengan karakter yang benar. Tidak disertai dengan kemampuan hati yang benar. Akhirnya Simson jadi seorang yang hancur lebur. Dulu waktu sekolah minggu saudara, saya mengidolakan Simson. Kalau langsung cerita sekolah minggu Simson pasti ceritanya apa? Pasti ceritanya apa? Simson dan Delila. Masih ada satu lagi Pak. Dan singa. Kan ada gamesnya itu kan saudara-saudara ya. Delila kebirit-birit sama singa, betul? Tapi lucunya Simson kalah sama yang otot, kalah sama senyum manis. Saudara, Simson itu kisah yang bagi anak sekolah minggu itu saya membayangkan wah Simson itu superhero kayak Marvel. Tapi Simson itu adalah kisah yang sangat-sangat memilukan. Padahal kalau kita baca dari awal, kisah Simson itu kisah yang menakjubkan. Dia lahir dari sepasang suami istri, Manoah dan istrinya. Yang dikatakan istrinya tuh mandul, tidak punya keturunan. Saudara tahu pada zaman itu kalau mandul tidak punya keturunan itu dianggap kutukan. Itu budaya. Budaya sekali lagi. Sehingga saudara-saudara kemudian datanglah malaikat Tuhan lalu berkata atau berjumpa dengan Manoah dan istrinya. Dan seketika itu juga lahir Simson. Maksudnya istrinya mengandung lalu kemudian lahir Simson. Saudara coba lihat tokoh Alkitab mana yang kelahirannya itu diberitakan sama malaikat Tuhan. Selain Simson siapa saudara? Yesus. Selain Simson Yesus saudara-saudara. Dan kalau kita mau mencoba untuk menyejajarkan kalau cocok logi gitu saudara. Kita akan mengatakan wah Simson ini dahsyat dan hebatnya kayak Yesus, betul gak? Bahkan malaikat Tuhan mengatakan kepada Manoah dan istrinya bahwa dalam kandunganmu nanti akan lahir seorang anak yang akan dipilih menjadi nazir Allah. Nazir Allah, pelayan Allah. Pada zaman itu saudara ada sebuah kebudayaan di mana nazir atau kenaziran itu orang yang dipilih untuk melayani Tuhan secara khusus. Rambutnya nggak boleh kena pisau cukur karena di situ akan terletak kekuatan dia. Hakim-Hakim 13:24 menceritakan kepada kita bahwa anak itu lahir menjadi besar dan apa saudara? Tuhan apa? Memberkati dia. Tuhan memberkati dia. Kata Tuhan memberkati dia ini saudara menjadi satu kata yang dahsyat. Karena saudara saya kira kalau kita jadi orang Kristen terus kemudian seakan-akan Tuhan diceritakan kisah tentang hidup kita dan dikatakan Tuhan memberkati saya. Wah saudara kita udah senangnya minta ampun, betul gak? Tuhan memberkati saya. Dan firman Tuhan menceritakan Simson itu bahkan dengan kekuatan yang luar biasa. Dia itu mengalahkan singa seperti anak kambing saudara-saudara dicabik-cabik. Simson punya kekuatan yang luar biasa dan ini yang bikin saya dulu waktu sekolah minggu tergila-gila dengan tokoh Simson. Wah, saya membayangkan kalau saya bisa jadi Simson. Wah, senangnya sekali saya. Bahkan Simson itu saudara, saking begitu kuatnya dia mengalahkan dalam cerita hakim-hakim yang kita baca, dia mengalahkan 30 orang Filistin di Ashkelon. Bahkan dia kemudian mengalahkan 1000 orang Filistin dengan tulang rahang keledai. Bahkan bukan cuman itu, pintu gerbang kota dia angkat saudara-saudara di Gaza. Saudara-saudara dia angkat pintu gerbang itu, saking kuatnya tidak ada orang Filistin yang bisa menahan Simson. Tidak ada yang mampu untuk menghandle dia. Kenapa? Karena dia punya kekuatan dari Tuhan. Roh Tuhan menyertai dia. Saudara-saudara, Simson itu sebenarnya memenuhi kualifikasi pemimpin-pemimpin dunia. Beberapa saat sesudah Simson, katakanlah sekian tahun, ratus tahun sesudah Simson, lahir seorang raja yang menjadi legendaris di Israel, Raja Daud. Kenapa dia dibilang sebagai raja pemimpin? Karena dia bisa berperang. Dia mengalahkan musuhnya. Dan itu kualifikasi seorang yang dianggap diurapi Tuhan. Kualifikasi seorang pemimpin. Kalau sekarang saudara kualifikasinya bukan berperang lagi. Tapi zaman itu berperang semuanya. Alexander the Great, Genghis Khan. Ini orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin-pemimpin dunia. Dan Simson memenuhi kualifikasi itu. Tapi kalau kita baca baik-baik kisah Simson, kita tahu. Simson jatuh karena persoalan sepele. Delila. Simson jatuh karena persoalan yang sepele. Seorang perempuan.
Dan itu yang mengakibatkan Simpson hancur, lebur. Saudara-saudara, saya barusan menceritakan kurang lebih secara singkat apa yang terjadi pada Simpson. Tapi pelajaran apa yang kita bisa ambil dalam kisah Simpson? Saudara, kisah Simpson mengingatkan kepada kita bahwa seringkali kita cuma peduli pada apa yang kelihatan. Kita peduli pada apa yang disebut gift. Kita peduli pada apa yang disebut dengan power. Kita peduli pada apa yang disebut dengan yang namanya financial things, saudara. Kita berpikir bahwa diberkati Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita kejar. Tapi kita lupa bahwa gift without character is disaster. Simpson yang luar biasa kuat, mengalahkan begitu banyak orang Filistin, adalah Simpson yang kemudian ditangkap, atau ayat yang tadi kita baca menceritakan Simpson itu dicungkil kedua matanya. Menjadi lawak, bahan lawak, saudara. Kalau saudara baca kisah utuhnya, saudara ketemu bahwa orang Filistin itu bilang begini, keluarin Simpson, keluarin Simpson, jadikan dia, biarlah dia melawak buat kita. Saya pikir-pikir Simpson emang di penjara belajar stand up komedi apa gitu. Saya yakin Simpson tidak bisa ngelawak. Dia orangnya kalau marah dia ngamuk, dia gebukin orang gitu kan. Dia bukan pelawak, saudara-saudara. Tetapi saudara, yang terjadi dengan Simpson adalah kenapa disebut dia melawak? Karena orang Filistin mempunyai sebuah perasaan mengatakan bahwa ini dulu orang tidak bisa kita kalahkan. Ini orang tidak bisa kita tangkap. Ini orang pas kita ikat dia putusin aja dengan mudah. Dia gebukin orang-orang kita, dia matiin para prajurit kita dengan mudah. Ternyata caranya gampang. Pakai apa? Perempuan. Dengan seorang Delila, sekarang kita tangkap dia, kita cungkil matanya, diketawain, saudara-saudara. Bayangin seorang yang tadinya ditakuti, sekarang jadi bahan lawakan. Betapa hancurnya hidup Simpson, hanya karena apa? Dia nggak punya karakter. Without character, disaster. Semua gift, pemberian, berkat yang Simpson punya, ternyata tanpa karakter itu disaster. Tanpa karakter, tanpa kapasitas di hati, semuanya jadi bencana. Baru-baru ini ada berita yang mengabarkan tentang sebuah mobil Toyota Rush yang nabrak sana sini. Katanya ada seberapa mobil, seberapa motor disenggol, ditabrak, saudara-saudara. Disetir secara ugal-ugalan. Lalu kemudian mobil itu berhenti menabrak, kalau nggak salah lampu merah, saudara-saudara. Lalu kemudian warga sekitar ngamuk, lalu datang menggedor-gedor itu mobil, memaksa supaya yang nyetir keluar. Ternyata saudara-saudara, setelah digedor-gedor baru ketahuan yang nyetir itu mobil ada bocil usia 9 tahun, saudara-saudara. Itu anak nangis. Rupanya saudara, ceritanya ini anak ngambil kunci mobil tetangganya. Lalu kemudian dia nyalain tuh mobil, dia nyetir. Saudara jangan tanya saya gimana caranya dia ngambil kunci tetangga, saya nggak tahu juga. Siapa tahu tuh mobil lagi dipanasin, saya nggak tahu ya. Tapi katanya ini anak terinspirasi game GTA. Grand Theft Auto. Game itu adalah game Grand Theft Auto, game rampok-rampokan mobil. Gitu ya. Jadi ini anak bocil terinspirasi ngerampok mobil, nyetir, tabrak-tabrakan. Gitu saudara-saudara. Saudara, kalau kita dengar kisah ini kita cuma geleng-geleng, ya ampun dunia udah kayak begini. Tapi itulah dunia. Saya perhatikan saya baik-baik. Saya yakin saudara setuju sama saya. Kalau saudara jadi orang tua, saudara tidak akan pernah memberikan kepada anak saudara yang usia 9 tahun sebuah mobil. Setuju? Setuju? Saudara akan kasih anak saudara usia 12 tahun mobil? Enggak juga bukan? Saudara kasih anak saudara 15 tahun mobil? Sebagian mulai. Intinya saudara-saudara, kita semua punya sebuah kesepakatan. Bahwa mobil itu bukan untuk semua orang, setuju? Bukan untuk semua umur. Karena
dibutuhkan kedewasaan, bukan cuma skill, saudara-saudara, untuk menyetir mobil. Iya enggak? Tapi dibutuhkan sebuah level tertentu kedewasaan untuk bisa menyetir. Pak, itu emak-emak yang naik Scoopy sen kanan belok kiri dewasa enggak? Saya nggak mau jawab, saudara, saya juga sebel kalau lihat begitu. Tapi saudara setuju dengan saya, bukan? Tiap kali kalau lihat realita itu saya selalu ngomel dan saya bilang, ini akibatnya kalau motor terlalu mudah untuk didapatkan semua orang. Akhirnya orang yang gak punya kapasitas untuk menyetir bisa nyetir sembarangan pula. Ya kan? Apalagi kalau mobil kita disenggol sama emak-emak begitu, yang salah siapa? Ya, kita udah tahu sama tahu, saudara-saudara. Sebel nggak? Saudara-saudara, kebenaran ini ingin menceritakan kepada kita bahwa nggak semua orang siap menerima berkat Tuhan. Betul? Rawan sekali jatuh. Dalam Mazmur 73, Asaf mengatakan begini, sedikit lagi Tuhan aku tergelincir jatuh. Kenapa dia bilang? Karena aku melihat orang fasik diberkati hidupnya. Mereka gemuk-gemuk. Mereka gemuk-gemuk, kata Asaf. Mereka bahagia hidupnya. Mereka sepertinya hidupnya tidak ada halangan, tidak ada masalah. Tapi Asaf mengatakan, sampai aku mengamati kesudahan hidup mereka. Rupanya, Asaf bilang, rupanya mereka sengaja ditaruh di jalan licin. Bebas hambatan. Saudara, kalau jalan licin bebas hambatan enak tidak? Enak banget. Kadang kita suka mendoakan supaya jalan hidup kita tuh kayak jalan tol ketimbang jalan macet, betul ya? Betul ya saudara-saudara ya? Tapi tahukah saudara, bahwa kecelakaan paling banyak terjadi itu bukan di jalan macet tapi di jalan tol. Betul ya? Kenapa? Karena orang terlena. Saudara-saudara, saya bukan anti berkat. Kalau Tuhan memberkati saudara, puji Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kebaikan, berkat finansial, jabatan yang baik, puji Tuhan. Tapi minta satu hal, Tuhan aku minta karakter. Amin. Amin. Tuhan aku minta hati yang takut akan Tuhan. Simson tidak pernah melakukannya. Kalau saudara baca, Simson di dalam hidupnya, di dalam pasal-pasal kisah hakim-hakim tentang Simson, Simson berdoa cuma 2 kali. Padahal dikatakan roh Tuhan menyertai Simson. Tapi Simson berdoa cuma 2 kali. Yang pertama, waktu dia gebukin orang Filistin pakai rahang keledai. Jadi ceritanya habis dia gebukin bobak, aus dia. Waktu aus, dia berteriak kepada Tuhan. Dia bilang, oleh tanganmu ini telah kau berikan kemenangan. Dia ngakuin Tuhan gak? Ngaku. Ini ibarat kalau orang Kristen hari ini kalau ditanya puji Tuhan. Berkat dari Tuhan. Betul gak? Simson pun bilang, oleh tanganmu, hambamu ini Tuhan telah berikan kemenangan. Masakan sekarang aku mati haus Tuhan. Masakan aku kehausan. Lalu Tuhan kasih Simson minum. Simson bisa minum. Itu doa pertamanya dia. Doa kedua dia adalah ayat yang tadi kita baca. Ketika dia sudah dicungkil matanya, tidak punya kekuatan, dia doa, Tuhan. So jangan salah ya, Simson percaya Tuhan loh. Simson tahu loh kepada Tuhan yang mana dia berdoa loh. Dia berdoa, Tuhan berikan kepadaku kekuatan 1 kali ini aja. Supaya aku balaskan dendamku kepada orang-orang Filistin. Aku balaskan kedua mataku. Jadi doa Simson itu cuma 2 kali. Dan Simson itu berdoanya hanya supaya Tuhan menjawab keinginan Simson. Dia tidak pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan dengan kekuatan yang besar ini, apa yang harus kuperbuat? Dengan kekuatan yang besar ini Tuhan, apa yang harus kulakukan? Tuhan, kenapa kau percayakan kepadaku kekuatan yang besar ini? Apa yang harus kuperbuat supaya ini menjadi baik bagimu? Tidak pernah Simson berdoa begitu. Dengan kekuatan yang besar ini, apa yang harus kulakukan Tuhan?
Supaya kekuatan yang besar ini tidak sia-sia. Oh, enggak pernah Simpson berdoa begitu. Yang dia doa adalah kalau dia lagi kepepet, dia minta supaya Tuhan tolong dia. Dan sesudah itu kalau udah ditolong, seenak udah lagi dia. Ternyata doa Simpson mirip seperti doa umat beragama hari ini. Yang doa sama Tuhan kalau lagi kepepet. Tapi segera lupa Tuhan kalau sudah enak hidupnya. Kalau lagi liburan, ke Taiwan, ke luar negeri, kan liburan. Kalau gereja kan udah Pak 52 kali di Indonesia. Kalau liburan gak usah lah sekali-sekali ya. Sekali-sekali gak usah cari Tuhan lah, gak apa-apa lah liburan. Nanti kalau di sana kecelakaan baru cari Tuhan. Saya tidak bermaksud nyinyir saudara-saudara, tapi itulah realita kita hari ini beragama. Kita beragama seperti apa? Kita mencari Tuhan, apakah sungguh-sungguh? Bahkan ketika kita dipercayakan berkat Tuhan, apakah kita mempertanggungjawabkan berkat itu? Saya bersyukur kalau hari ini jemaat diberkati Tuhan. Saya bersyukur kalau hari ini jemaat engkau mengalami hidup yang disertai Tuhan. Tapi ingat baik-baik, diberkati Tuhan, disertai Tuhan, itu bukan jaminan hidup saudara sudah aman. Segala berkat Tuhan, kangtau, proyek yang baru, semua itu akan sia-sia tanpa disertai dengan hikmat Tuhan. Sia-sia tanpa disertai dengan perkenanan Tuhan. Dipakai Tuhan tanpa diperkenan Tuhan, sia-sia. Firman ini bukan untuk saudara saja. Firman ini untuk para hamba Tuhan juga. Untuk saya juga. Ini perkataan yang selalu saya ingat waktu saya kuliah dulu. Dipakai Tuhan, belum tentu diperkenan Tuhan. Diberkati Tuhan, belum tentu diperkenan Tuhan. Dipakai Tuhan untuk jadi majelis pengurus aktivis. Diberkati Tuhan dengan pekerjaan yang baik, belum tentu diperkenan Tuhan. Jadi saudara-saudara, apa yang kita harus kejar? Perkenanan Tuhan. Apa yang kita harus kejar? Hati Tuhan. Apapun keadaan saya, kalau Tuhan, saya berkenan buat Tuhan, saya percaya bahwa semua berkat Tuhan akan indah. Tapi ketika saudara menghidupi hidup tidak diperkenan Tuhan, berkat Tuhan itu akan jadi bencana buat saudara. Amin. Ada yang salah dengan kekristenan hari ini. Kekristenan yang hanya berpusat pada kesaksian-kesaksian tentang Tuhan menjawab doa saya. Tidak salah saudara memuliakan Tuhan di sana. Tidak salah saudara menyaksikan semua dari Tuhan. Tidak salah. Tapi saya menantikan cerita di mana dari semua berkat Tuhan itu ada sebuah tanggung jawab, responsibilitas. Ada sebuah takut akan Tuhan. Ada sebuah kehati-hatian. Ada sebuah kegentaran. Kalau Tuhan mempercayakan kepada saya lebih baik, maka saya harus lebih gentar dan takut akan Tuhan. Karena kalau tidak, semua berkat Tuhan ini bisa jadi bikin saya celaka. Saudara, saya percaya bukan kesimpulannya Tuhan memberkati kita supaya kita celaka. Bukan itu. Kesimpulannya adalah seiring dengan berkat Tuhan, milikilah hati yang takut akan Tuhan. Amin. Seiring dengan semua berkat Tuhan, milikilah hati yang lebih gentar lagi. Keluarga yang baru dikaruniakan anak, milikilah hati yang gentar. Dan mengatakan, Tuhan tolong kami supaya jadi orang tua yang takut akan Tuhan. Saudara yang baru naik jabatan, milikilah hati yang berkata, Tuhan, berikan aku hati yang takut akan Tuhan. Gak songong jadi orang. Saudara yang melihat anak saudara di wisuda,
Jadilah orang tua yang kemudian berkata kepada anakmu, Tuhan telah kasih kamu berkat. Papa mama berharap dengan semua berkat yang Tuhan kasih, kamu boleh melayani Tuhan dengan lebih baik. Kamu hidup lebih baik. Kamu bertanggung jawab. Semua berkat saya yakin saudara bisa jembreng satu-satu. Tapi punyai hati yang takut akan Tuhan. Punyai kegentaran di hadapan Tuhan. Sedih sekali kalau saya melihat ada orang yang diberkati Tuhan, tetapi doa, sikapnya hanya untuk memenuhi hawa nafsunya. Sedih sekali. Izinkan saya menutup renungan firman Tuhan ini saudara-saudara dengan sebuah cerita. Saudara-saudara, di sebuah pinggiran kota di Detroit, Michigan, pada tahun 1900-an sekian, ada seorang anak muda yang ngomel-ngomel saudara di pinggir jalan. Kenapa? Karena mobilnya mogok. Waktu mobilnya mogok dia ngomel-ngomel, dia bilang, gimana sih ini mobil saya beli mahal-mahal tapi mogok di tengah jalan. Dia ngomel-ngomel saudara. Dia mau balik ke kota susah. Kenapa? Karena itu daerahnya cukup jauh saudara. Lalu kemudian dalam kengomelannya tiba-tiba ada seorang bapak-bapak tua naik sepeda. Dari jauh dia lihat, siapa itu bisa? Bapak-bapak tua naik sepeda, aduh capek deh. Dia bilang, aduh bapak tua lagi ngapain? Bapak-bapak naik sepeda, lihat itu mobil sama ini orang muda, dia samperin saudara. Waktu dia samperin, kenapa? Orang muda ini kemudian mengatakan, pakai tanya lagi. Lalu dia bilang, ini lihat mogok. Gue gak bisa jalan lagi nih gitu kan. Pak, kok di Detroit ngomongnya bahasa Indonesia? Ya iya saudara, mana mungkin saya cerita bahasa Inggris saudara ya. Saya pakai bahasa Indonesia aja, bahasa sehari-hari. Lalu kemudian ini anak muda bilang, ini mogok saya gak bisa jalan ini, padahal rumah saya masih jauh. Lalu kemudian bapak tua itu bilang begini, mau saya tolongin gak? Dalam hati dia, Anda naik sepeda bro, ini mobil. Emang bisa? Si bapak tua bilang, ya siapa tahu bisa. Ya udahlah, ayo coba gimana? Si bapak itu berhenti, dia ambil di tas sepeda di belakangnya, dia ambil palu. Palu, ini anak muda liatin loh, palu emang mau diapain mobil saya? Mau digebrukin gitu kan? Dia langsung bilang bentar, ini mau diapain Pak ini mobil saya? Mobil saya jauh berkali-kali lipat lebih mahal dari bapak saudara. Bapak saudara, sepeda bapak ya. Ini dijual juga berapa puluh gak bisa beli mobil saya. Lalu bapak itu mengatakan sabar dulu, mau saya benerin apa enggak? Si anak muda mikir-mikir, ya daripada gak ada pilihan. Ya udahlah, kalau rusak awas loh ya. Bapak itu dengan pelan santai, dia pergi ke depan mobil tersebut. Zaman itu mobilnya masih engkol, saudara. Dia lihat ke depan, dia korek-korek sedikit, dia akan bener kata dia. Oke, gini deh. Coba ya, bentar ya, kamu tunggu. Kamu belakang kokpit aja, di kabin mobil aja. Terus dia bilang begini, bentar ya. Dia ketukin, pak! Tuh anak muda langsung kaget, mampus! Gitu ya. Mobil gue, ini mahal. Dia pukul lagi, puak. Dia langsung shock. Dia gak tahu mesti ngapain, saudara-saudara. Langsung bapak itu bilang, oke. Dia engkol, cetak, start sekarang. Waktu dia start, mobilnya jalan, saudara. Tuh anak muda kaget dong. Gile, ada bapak-bapak, dukun kali gitu kan ya. Dipukul mobil saya nyala. Supranatural nih gitu kan. Terus bapak itu bilang begini, ya udah emang mobil ini begitu kata dia. Dia keluarin kartu nama. Di kartu nama tersebut tertulis Henry Ford, pencipta dari si mobil itu. Ford Model T. Anak muda ini cuma bisa melongo. Dan bapak itu bilang, nanti segera kamu ke bengkel saya. Beresin, saya beresin langsung. Itu ada staf mekanik saya beresin. Terus anak muda itu sampai gak bisa ngomong apa-apa, cuma melongo doang. Bapaknya bilang, gue jalan dulu ya. Dia nyetir lagi sepedanya pelan-pelan. Kisah ini ingin cerita sama kita, bahwa kadangkala kita itu sotoy dalam hidup kita. Itu bukan bahasa Yunani ya, sotoy ya. Kita itu sok tahu. Kita itu sok tahu. Karena kita berpikir
Yang penting dalam hidup kita adalah power. Yang penting dalam hidup kita adalah bagaimana saya bisa lebih dapat kuasa. Bagaimana saya bisa dapat jabatan lebih baik. Bagaimana saya bisa dapat rumah lebih besar. Bagaimana saya dapat mobil lebih bagus. Bagaimana saya berdoa meminta Tuhan tolong begini dan begitu. Kita lupa satu yang paling penting. Kita lupa mencari Sang Pencipta kita. Kita lupa tanya sama Sang Pencipta kita, bagaimana seharusnya saya menghidupi hidup ini. Saya berdoa kalau hari ini Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan, saya senang. Tapi biar dengan berkat-berkat yang Tuhan kasih, saudara mintalah yang lebih penting dari itu. Hati yang takut akan Tuhan. Mintalah hati yang lebih takut akan Tuhan. Mintalah hati agar Tuhan dengan semua berkat ini aku tidak salah langkah. Agar Tuhan dengan semua jabatan ini aku tidak terperosok lebih dalam. Agar Tuhan dengan semua berkat ini Tuhan, aku dengan penuh takut akan Tuhan. Aku berdoa semoga berkat ini bisa dipakai. Tuhan berkenan, Tuhan senang. Hidupku juga baik. Anak cucu bersama istri, bersama suami, pasangan, orang tua, bersama keluarga. Semua ada dalam damai sejahtera. Karena aku berhati-hati. Takut akan Tuhan dalam hidupku. Firman Tuhan ini bukan hal yang baru. Tapi saya percaya firman Tuhan ini berbicara kepada saudara. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan.